Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman Mobile 2. Mata kuliah pemrograman Mobile 2 ini adalah lanjutan dari mata kuliah pemrograman Mobile 1 yang sebelumnya pada semester yang lalu sudah kita pelajari. Baik, karena ini lanjutan, maka materi yang akan kita pelajari nanti akan sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan materi-materi yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan pemrograman Mobile 1. Kita mulai pertemuan pertama kali ini, pemrograman Mobile 2 akan kita mulai dengan materi yang masih sederhana dulu. Ya. Jadi kita bagaimana akan membuat aplikasi yang mendukung multibahasa, kemudian mendukung multi ukuran layar, kemudian bagaimana mendesain layar yang responsif. Ya. Baik, kita mulai dari multibahasa dan budaya. Maksudnya multibahasa dan budaya ini berarti aplikasi yang kita buat nantinya bisa menyesuaikan dengan operating system dari Android yang kita pakai. Jadi nanti berpengaruh ke settingan di Android-nya. Bisa menentukan resource yang disesuaikan dengan budaya pengguna aplikasi. Ini nanti akan mengikuti settingan dari aplikasinya gitu ya. Jadi ketika bahasa di set ke bahasa Indonesia, maka aplikasi yang kita buat akan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kalau kita set ke bahasa Inggris, dia juga akan menggunakan bahasa Inggris. Ke bahasa Spanyol juga akan menggunakan bahasa Spanyol, dan seterusnya, dan seterusnya. Tergantung dari bahasa yang kita gunakan nantinya. Ini contoh tampilan ketika kita menggunakan multibahasa. Seandainya aplikasi yang kita buat menggunakan bahasa Inggris, biasanya standarnya bahasa Inggris ya, aplikasi yang kita buat, contohnya akan menampilkan seperti ini. Jadi akan hello world, ya. Terus gambarnya bendera Amerika, bendera Inggris seperti ini, bahasa Inggris, bendera yang sesuai dengan negaranya, gitu ya. Kemudian kalau kita menggunakan bahasa Spanyol, jadi di Android-nya kita set menggunakan bahasa Spanyol, maka tampilannya menjadi Hola Mundo, gitu ya. Nah, saya juga tidak terlalu tidak paham dengan bahasa Spanyol, tapi kira-kira seperti itu tampilannya. Kemudian benderanya juga akan muncul bendera Spanyol. Bagaimana kalau dengan menggunakan bahasa Indonesia? Ya sama saja. Nanti ketika ketika perangkat Android-nya kita digunakan atau menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini muncul bahasa Indonesia dan bendera yang dimunculkan juga bendera Indonesia. Nah, kira-kira itu sekilas tampilannya yang akan dibuat menggunakan multibahasa. Terus bagaimanakah cara pembuatannya? Cara pembuatannya seperti ini. Jadi Anda buatkan values, ini untuk multibahasa ya, multibahasa dan multi budaya, jadi menampilkan bendera ya, bahasa dan bendera yang berbeda-beda. Jadi pada project yang Anda buat, itu kan ada folder res ya. Nah, di folder res biasanya ada values, kemudian ada map, standarnya begitu. Values salah satunya ada string, nah string inilah yang digunakan untuk menyimpan tulisan-tulisan yang ditampilkan di aplikasi yang kita buat. Jadi tidak menggunakan secara hardcode gitu ya, tapi menggunakan resource values, resource string, menggunakan resource string. Kemudian map ini untuk gambar-gambarnya, ikonnya atau gambar yang mau ditampilkan di aplikasi kita disimpan di bagian map. Nah, supaya menampilkan multibahasa atau supaya mendukung multibahasa, maka kita tambahkan ke project kita itu folder yang baru. Jadi nanti Anda masuk dulu, yang Anda tampilkan adalah tipe project dulu ya. Tipe project dulu, di bagian projectnya ini dibuatkan folder values, ini sudah bawaan ya, di dalamnya ada file string XML, kemudian Anda tambahkan values, kemudian nama negaranya apa, kode negaranya apa. Values, kode negaranya apa, kode negaranya bisa dilihat dari daftar yang ini. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa masuk ke halaman ini, nanti dilihat gitu ya. Kode-kode negara untuk negara mana yang Anda inginkan, tinggal cari saja di bagian sini. Misalkan kalau Indonesia berarti pakainya ID, gitu ya, pakai kode ISO 639 gitu ya. Pakai ID gitu ya.
untuk Indonesia. Kalau untuk yang Italia pakainya IT begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi buatkan folder baru namanya values kemudian IT gitu ya, untuk Italia, ID untuk Indonesia. Terus buatkan juga map yang bahasa negara masing-masing, Map Indonesia berarti pakai ID gitu ya. Kalau Amerika, karena standarnya Amerika, maka tidak perlu. Cukup dituliskan map saja untuk yang Amerika. Terus setelah folder ini dibuat, dilanjutkan dengan memasukkan nilai-nilai ke stringnya. Anda buka resource string XML. Jadi nanti di string XML itu misalkan tertulis hello world. Nah, ini standarnya ya. Saya balik lagi ke sini. Jadi kita bikin nanti hello world dan hola mundo. Nah, setelah selesai membuat struktur folder seperti ini, dilanjutkan dengan mengisi resource string-nya. Nah, resource string itu yang dimaksud yang mana? Jadi di bagian sini. Ini string XML. Nah, string XML yang ini nanti kita isi dengan tulisan yang seperti ini. Jadi bagian resource dituliskan string name, namanya hello world, kemudian nilainya hello world. Hello world yang ini adalah nama variabel, ya, bisa dikatakan sebagai nama variabel. Kemudian hello world yang ini adalah nilai yang ditampilkan. Terus yang satunya lagi pada bagian string yang ini yang bahasa Spanyolnya, dituliskan seperti ini, hola mundo. Jadi, hello world, hello-nya tetap sama. Hello-nya tetap sama. Kenapa hello-nya tetap sama? Karena ini nama variabelnya, jadi tetap sama dengan nama yang ini. Saya ulangi lagi. Untuk yang default-nya atau berbahasa Inggris, nanti disimpan di bagian value string, itu dituliskan seperti ini. String, name, nama variabelnya hello world, kemudian tulisannya hello world. Kemudian untuk yang berbahasa Spanyolnya, ini values ES, ya, values ES, nama file XML-nya sama, string, isinya hello world, ini nama variabelnya, hola mundo, ini adalah nilai yang nantinya ditampilkan, atau string yang nantinya ditampilkan. Kemudian kalau sudah dibuat seperti itu, pada bagian XML untuk membuat tampilan, ya, pada bagian XML untuk membuat tampilan, dibuatkan seperti ini. Kita deklarasikan dulu sebuah variabel. String hello, misalkan itu ya. Ini nama variabelnya hello, ngambil resource-nya dari mana? Dari string. Nama stringnya apa? Hello world. Nah ini, hello world. Hello world itu adalah nama resource stringnya, yang ini. Hello world, sekali lagi nama resource stringnya. Bagaimana tahunya kalau itu dari resource string? Ini kelihatan dari R string. Ya. R string yang kita ambil hello world. Nanti ini akan menyesuaikan ketika bahasanya Inggris, dia akan mengambil yang ini, gitu ya. Kemudian ketika bahasanya Spanyol, maka akan ngambil yang ini. Nah, sehingga tulisan hello itu bisa saja berisi hello world atau bisa berisi hola mundo. Termasuk juga kalau Anda nanti menambahkan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia berarti di bagian values-nya tambahkan values ID, gitu ya, untuk yang berbahasa Indonesia. Kemudian setelah dimasukkan di variabel, nah, nilai yang tadi sudah di variabel tinggal ditampilkan di bagian text view misalkan. Jadi dibuatkan text view sama dengan new text view this, kemudian text view set text r titik string hello world. Sekali lagi, set text-nya diisi dengan r string hello world. Jadi diisi dengan ini. Ya. Nanti secara otomatis sistem akan mengecek bahasa yang sedang digunakan di HP yang kita pakai itu bahasanya apa. Kalau menggunakan bahasa Inggris, maka dia akan mengambil yang ini. Ketika menggunakan bahasa Indonesia, dia akan mengambil yang Indonesia. Ketika menggunakan Spanyol, dia akan mengambil bahasa yang Spanyol. Hati-hati, di bagian sini tidak lagi dituliskan pakai hello world secara langsung dalam tanda petik begitu ya. Jadi bukan dituliskan secara langsung dalam tanda petik, tapi mengambil dari resource string. Maka di sini dituliskan R string hello world. Ya, kira-kira seperti itu pembuatan yang multibahasa. Nah, dengan cara seperti ini, maka ketika aplikasi dijalankan akan muncul seperti ini. Ketika HP-nya kita di-set menggunakan bahasa Inggris, yang muncul
akan Hello World gitu ya. Kemudian ketika aplikasinya berbahasa Spanyol, maka yang muncul adalah Hola Mundo. Itu untuk yang string. Nah, terus bagaimana menampilkan benderanya ini? Benderanya. Nah, untuk benderanya dibuatkan lagi resource pada bagian uh, map ya. Dibuatkan lagi resource pada bagian map. Jadi nanti Anda buatkan folder map plus bahasanya. Jadi map-nya yang ini kan Spanyol, berarti tambahkan ES gitu ya. Untuk Spanyol, ES. Kemudian untuk yang Amerika, karena default, berarti tidak perlu dituliskan US-nya gitu ya. Cukup dituliskan di bagian map-nya saja. Artinya apa? Anda masukkan file gambar ke folder ini, map country, kasih nama country flag.png gitu ya. Nama filenya PNG. Masukkan file bendera Inggris, gitu ya, bendera Amerika seperti ini, dengan nama file country flag, gitu ya, country di bawah flag. Kemudian masukkan lagi juga file gambar untuk bendera Spanyol, dimasukkan ke map ES, gitu ya. Nama filenya harus sama, jadi country flag, country flag. Saya ulangi lagi, masukkan file bendera Amerika yang bernama country flag ke folder map dengan format PNG. Kemudian masukkan bendera Spanyol ke folder map ES dengan nama file country flag.png gitu ya. Nah, setelah gambar ini dimasukkan, sekarang tinggal kita pakai. Cara memakainya bagaimana? Cara memakainya pada bagian control image view atau pada bagian view image view, tinggal kita masukkan saja nama file ini. Nah, nama file ini diambilnya dari mana? Dari Android src map. Nah, ini ya, map. Kemudian country flag. Country flag adalah nama filenya ini. Country flag adalah nama filenya. Nah, secara otomatis dia akan mengetahui ketika bahasa yang dipakai Inggris, dia akan ngambil bendera yang ini. Dan ketika bahasa yang dipakai adalah ES atau Spanyol, maka dia akan mengambil bendera yang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika nanti aplikasi dijalankan akan muncul seperti ini. Kalau bahasanya bahasanya Inggris yang ditampilkan Hello World, kemudian benderanya seperti ini. Kalau yang dipakai atau aplikasi atau HP Anda menggunakan bahasanya Spanyol, maka yang muncul Hola World, Hola Mundo, kemudian bahasa gambarnya seperti ini. Kira-kira seperti itu untuk multi bahasa dan multi budaya. Mudah saya kira ya. Kemudian selanjutnya kita pelajari adalah multi ukuran layar. Multi ukuran layar. Seperti kita ketahui, yang namanya perangkat Android ini memiliki ukuran yang sangat berbeda-beda ya. Sangat bermacam-macam dari yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar. Mulai dari HP-HP kecil yang ukuran segini gitu ya. Bisa kita lihat ini berbagai macam ukuran. HP-HP biasa, kemudian ada juga tablet, itu ukurannya sangat bervariasi. Nah, tantangannya kita di pemrograman mobile ini, di pemrograman perangkat bergerak ini adalah bagaimana memanfaatkan ukuran layar itu agar enak dilihat oleh pengguna, gitu ya. Nah, multi ukuran layar ini harus dimanfaatkan betul atau harus dioptimalkan betul sehingga pengguna nyaman menggunakan aplikasinya. Kalau kita tidak mempedulikan atau kalau kita tidak menghiraukan ukuran layar yang berbeda-beda, jadi kita masukkan hanya gambar satu saja untuk semua ukuran layar. Nanti ketika dipakai di layar yang berukuran besar, misalkan gambarnya besar, masuk begitu ya. Tapi ketika dipakai di ukuran layar yang kecil, maka gambarnya menjadi tidak masuk. Atau sebaliknya, ketika pakai gambar atau ketika kita merancang aplikasinya menggunakan ukuran HP yang kecil, kelihatannya sudah enak di ukuran yang kecil, tapi ketika menggunakan HP yang besar, maka akan hanya kecil saja di tengah-tengah misalkan, di ukuran layar yang besar, dan itu sangat tidak nyaman dilihat oleh pengguna, atau kurang indah dilihat oleh pengguna. Nah, itu adalah tantangannya, salah satu tantangan membuat aplikasi Android, karena banyak ukuran yang berbeda-beda, ukuran layar yang berbeda-beda.
Nah, untuk menyatakan ukuran layar atau menangani ukuran layar ini, Android mengkategorikan menjadi dua kategori, yaitu bisa menggunakan size dan menggunakan density. Kalau size itu ukuran secara umum, gitu ya, ukuran layar secara umum. Ukuran layar secara umum itu dikategorikan menjadi kecil, kemudian normal, kemudian besar, dan ekstra besar. Itu umumnya, gitu ya. Kemudian kalau density, nah density ini adalah kepadatannya. Kepadatan layar itu maksudnya jumlah titik dalam layar atau dot per incinya, gitu ya, dot per incinya. Kalau kepadatannya dibagi menjadi LDPI, ini kepadatan rendah, kemudian MDPI, ini menengah, kemudian HDPI ini kepadatan tinggi, kemudian XHDPI ini kepadatan yang ekstra tinggi, atau yang paling besar, yang sangat besar. Nah, kira-kira itu ya. Jadi untuk menyatakan ukuran layarnya menggunakan size, gitu ya, kecil, normal, besar. Kalau kepadatan layar menggunakan density atau DPI, LDPI, MDPI, HDPI, dan XHDPI. Itu ukuran layar. Terus bagaimana kita memasukkan gambar ya ke aplikasi kita agar gambar yang kita masukkan itu sesuai dengan ukuran layar yang digunakan oleh pengguna, gitu ya. Caranya adalah kita masukkan gambar dengan berbagai ukuran, ya. Kita masukkan gambar dengan berbagai ukuran. Tadi sudah disebutkan ada XHDPI, HDPI, MDPI, dan LDPI. Nah, untuk perbandingannya seperti ini. Jadi kalau yang normal itu adalah MDPI, ya. Normal itu MDPI. Kalau ukuran normal ukurannya 1, maka ukuran LDPI itu ukurannya 0,75 atau 75%-nya, gitu ya. Kalau yang HDPI berarti 1,5 kalinya ukurannya, 1,5 kali lebih besar dari yang MDPI. Kemudian kalau XHDPI berarti 2 kali lebih besar dari MDPI. Atau perbandingannya seperti ini berarti ya. Kalau XHDPI 2, kalau HDPI 1,5, kalau MDPL 1, kemudian kalau LDPI 0,75. Sehingga ketika kita akan memasukkan gambar ke aplikasi yang kita buat, tentukan ukuran-ukuran gambarnya yang berbeda-beda. Nanti Anda masukkan gambar yang berukuran 200 kali 200, gitu ya. Ini berarti untuk yang XHDPI. Kemudian masukkan lagi gambar yang ukuran 150 kali 150, berarti nanti untuk yang untuk yang HDPI. Kemudian masukkan gambar lagi yang ukuran 100 kali 100, berarti ukuran yang MDPI, dan masukkan lagi yang 75 kali 75, ini ukuran yang LDPI. Nah, itu kalau bentuk gambarnya berupa kotak tadi ya, berupa bucur sangkar. Kalau nanti gambarnya tidak bucur sangkar, ya tinggal menyesuaikan saja. Berapa kali berapa, gitu ya. Yang penting perbandingannya ini. Jadi perbandingannya adalah 1, 1,5, 2, oh ya ini 0,75 gitu ya. Perbandingannya itu. Nah, sehingga nanti ketika pengguna memakai aplikasi di layar mereka masing-masing, bergantung dia menggunakan layar yang mana, gambar yang dipakai akan menyesuaikan, gitu ya. Gambar yang dipakai akan menyesuaikan sesuai dengan ukuran layarnya. Kira-kira seperti itu. Jadi biar pengguna ini merasa nyaman menggunakan HP-nya masing-masing, tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar gambarnya. Kemudian ini beberapa ukuran dari berbagai jenis perangkat. Kalau 320 dp itu pada umumnya ukuran 240 kali 320, ini termasuk LDPI-nya gitu ya. Kemudian 320 kali 420 MDPI, kemudian 480 kali 80 HDPI. Tinggal bisa dilihat saja ya gitu ya. Kalau yang tanggung 480 ini seperti ini. Kalau yang tablet ukuran 7 inci seperti ini. Kalau tablet ukuran 10 inci seperti ini. Nah, kira-kira begitu ya. Sekali lagi harus disertakan gambar yang kira-kira nyaman untuk digunakan. Jadi kalau target penggunanya itu menggunakan yang berbagai macam ukuran, maka ketika kita membuat gambar, usahakan dengan berbagai ukuran yang cocok dengan gambar di layar masing-masing.
Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya, begitu ya? Bagaimana cara membuatnya? Untuk mendukung ukuran layar yang berbeda-beda, gitu ya. Ini sekaligus kita buat juga dengan orientasi layarnya ya, yang vertikal ataupun yang horizontal. Jadi pada proyek yang kita buatkan layout yang berbeda-beda, gitu ya. Layout yang berbeda-beda. Jadi buatkan ini folder layout ini sudah secara default ya. Folder layout secara default. Di dalamnya ada file namanya main XML. Ini layarnya, apa namanya, file tampilannya. File layout untuk yang utamanya, main XML. Kemudian Anda buatkan folder baru namanya layout line. Ini berarti kita bikin layout untuk yang mendatar. Ya, kita bikin layout untuk yang mendatar. Nah, setelah dibuat layout yang mendatar, kemudian kita bikin lagi layout yang besar menggunakan layout large, gitu ya. Kemudian kita bikin lagi layout yang mendatar dan lebar dan besar. Berarti pakainya large length. Jadi kita buat 4 ya. Ini yang standarnya, layout standar, ini layout mendatar, ini layout yang besar, tegak, ini layout yang besar dan mendatar. Nah, setelah dibuat folder-foldernya seperti ini, langkah yang selanjutnya adalah masukkan gambar-gambar juga ke bagian resource, ya, bagian resource drawable, bagian resource drawable. Drawable-nya kita atur berdasarkan XDPI, HDPI, MDPI, dan LDPI-nya. Jadi kita masukkan gambar ke folder XDPI dengan ukuran XDPI, gitu ya. Masukkan ke drawable HDPI dengan ukuran yang HDPI. Drawable MDPI dengan ukuran yang MDPI. Saya kembali lagi ke sini. Yang dimaksud adalah gambar yang tadi ukurannya sesuai dengan perbandingan ini, gitu ya. Ukuran sesuai dengan perbandingan ini. Jadi masukkan ke folder drawable XDPI itu ukurannya 2 kali lipat dari yang MDPI, gitu ya. Kemudian yang HDPI ini berarti 1,5 kalinya dari yang MDPI. Nah, MDPI-nya ini ukuran normalnya. Terus kalau LDPI-nya berarti ukuran yang 0,75-nya. Gitu. Dan jangan lupa nama filenya harus sama, sama-sama gambar gitu ya. Atau sesuai dengan yang Anda gunakan di aplikasi. Nama filenya logo ya logo begitu ya. Nama filenya apa sesuaikan saja. Tapi dimasukkan di dalam folder yang berbeda-beda. Nah, setelah selesai, jadi dibuat layout untuk yang besar, mendatar, besar, tegak, normal, mendatar, normal, tegak, kemudian buatkan juga gambar-gambarnya. Nah, kalau sudah, tinggal kita pakai. Ya. Nah, pada saat memakai, kita masukkan ke aplikasi yang kita buat. Jangan lupa menggunakan apa namanya atributnya pakai wrap content atau match parent, ya, menggunakan match wrap content atau match parent. Artinya ketika kita menetapkan ukuran gambar, nah ketika kita masuk ke bagian layout, di sana ada pengaturan untuk menentukan lebarnya berapa, tingginya berapa, gitu ya. Lebarnya berapa, tingginya berapa, bisa menggunakan wrap content atau match parent. Jadi jangan ditentukan ukuran yang ditetapkan misalkan 100 kali 100, 100 dp kali 100 dp misalkan gitu ya. Karena kita sudah membuat ukuran gambar yang berbeda-beda, maka jangan disebutkan ukurannya 100 kali 100, 200 kali 200 gitu ya. Tapi kita gunakan wrap content atau match parent. Nah, kalau wrap content itu akan menyesuaikan dengan ukuran gambarnya. Jadi nanti dipaskan dengan ukuran gambarnya, dan dia akan memilih gambar yang mana yang dipakai sesuai dengan layarnya. Kalau layarnya tergolong HDPI, dia akan ngambil dari yang ini. Kalau yang HDPI akan ngambil dari yang ini, dan seterusnya begitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan match parent. Nah, match parent itu berarti dicocokkan dengan ukuran layarnya. Sekali lagi, untuk menentukan ukuran gambarnya, tidak lagi menggunakan 100 dp kali 100 dp gitu ya, tapi menggunakan lebarnya pakai wrap content atau menggunakan match parent, sama-sama lebar dan tingginya ya. Lebarnya menggunakan match parent, tingginya menggunakan match parent,
lebarnya menggunakan wrap content atau tingginya menggunakan wrap content. Jadi tidak lagi menggunakan ukuran secara langsung. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana agar layar yang kita buat tadi menjadi responsif? Layar yang kita gunakan menjadi responsif. Ini ada kelanjutannya dari yang multi ukuran layar ini. Ya. Membuat aplikasi kita menjadi responsif itu sangat dianjurkan. Kenapa? Biar aplikasi yang kita buat ini menarik untuk digunakan, gitu ya. Sekaligus nyaman digunakan oleh pengguna. Nah, ini contoh desain responsifnya. Contoh desain responsifnya. Yang saya contohkan di sini hanya 2 saja ya. Jadi untuk ukuran layar normal, ini posisi vertikal, ya, posisi vertikal, kemudian ini untuk ukuran layar posisi yang horizontal. Sebelumnya sudah kita masukkan file-file gambar ya ke layar yang ke folder yang sudah dibuat. Kemudian kita buat layout. Nah, contoh di sini activity main ini untuk posisi portrait normal, kemudian layout land ini untuk yang landscape yang seperti ini. Jadi nanti ketika aplikasi dijalankan, kira-kira akan muncul tampilan welcome, kemudian ada tulisan subjudulnya apa begitu ya. Kemudian ini logonya, kemudian ini adalah versinya. Disusun dari atas ke bawah. Nah, untuk layout layar ketika dibikin vertikal. Kemudian ketika layarnya dibikin horizontal atau ketika layar HP-nya dimiringkan, jangan disusun dari atas ke bawah lagi. Kalau disusun dari atas ke bawah, maka akan menjadi ukuran yang kecil gitu ya, tidak enak dilihat. Maka dirubah posisinya menjadi seperti ini. Gambarnya dibikin di sebelah kiri, welcome-nya di sebelah sini, kemudian subjudulnya di sebelah sini, terus ini versinya dibuat di sini. Ini hanya salah satu contoh saja gitu ya. Dalam kenyataannya nanti silakan Anda membuat tampilan untuk kebutuhan, sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi yang dibuat. Ya. Nah, contoh di sini saya ulangi lagi. Jadi ini akan enak dilihat ketika dibikin vertikal, susunannya dari atas ke bawah. Ketika dibikin horizontal, susunannya kita atur lagi. Ada yang dari atas ke bawah dan ada yang dari kiri ke kanan. Logonya di sebelah kiri dengan versinya, begitu ya. Kemudian tulisan judulnya di sebelah kanan dengan subjudulnya, kira-kira seperti itu. Artinya kita manfaatkan ukuran layar semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, dan enak dilihat. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu ya. Pertemuan kita kali ini sudah selesai, pembahasannya masih sederhana. Jadi kita baru hanya membahas tentang multibahasa dan budaya, kemudian multi ukuran layar, dan desain responsif. Ya, untuk praktikumnya nanti akan ada pertemuan sendiri, nanti ditunggu saja apakah kita nanti akan dilaksanakan pertemuan di kelas atau tetap menggunakan online gitu ya. Yang jelas materi sudah saya sampaikan, silakan untuk dipelajari. Kemudian untuk praktikumnya mungkin bisa browsing-browsing dulu gitu ya, bisa browsing-browsing dulu sebelum saya nanti berikan praktikumnya. Pertemuan yang sekarang saya kira cukup. Yang saya harapkan Anda nanti mempelajari lebih lanjut, browsing-browsing dari sumber-sumber yang tersedia di internet. Karena banyak sekali sumber yang bisa Anda ambil dari internet. Baik, itu pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.